Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Fatur Rahman SEMSAK selaku dosen pengampu mata kuliah Internal Auditing. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Elia Yuliani, dengan nomor induk mahasiswa 503200073, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Egy Lesya Putri dengan NIM 503200083. Perkenalkan, nama saya Surti Prima Lubrina dengan nomor induk mahasiswa 503200062. Kami akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Pengendalian Internal POSO pada Prinsip Pengendalian Internal. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi ujian tengah semester kami pada mata kuliah Internal Auditing. Pemaparan materi akan disampaikan oleh kami. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, Elia Yuliani. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Egy Lesya Putri, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya satu lagi, yaitu Surti Prima Lubrina. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Materi pertama yaitu prinsip lingkungan pengendalian pada integritas nilai etis. Konsep ini membantu auditor internal untuk lebih mengembangkan dan melakukan tinjauan pengendalian internal dan menuntut perusahaan untuk menentukan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika KOSO Internal Control 2013. Prinsip ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada menegaskan kepatuhan kepada kode etik. Kode etik perusahaan harus merupakan dokumen hidup. Manajemen senior perusahaan diwajibkan untuk secara resmi mengakui bahwa mereka telah membaca, memahami, dan akan mematuhi kode etik perusahaan. Yang kedua ada pelanggaran kode dan tindakan korektif. Kode etik di seluruh perusahaan menjabarkan serangkaian perilaku yang diharapkan selain menerbitkan kode etik, dapat juga untuk melaporkan pelanggaran kode dan untuk menyelidiki dan menangani pelanggaran tersebut. Untuk selanjutnya ada prinsip lingkungan pengendalian pada peran direksi. Lingkungan pengendalian sangat dipengaruhi oleh tindakan dewan direksi dan komite auditnya. Dengan prinsip, pastikan bahwa dewan menjalankan tanggung jawab pengawasan pada tahun-tahun sebelumnya. Dewan dan komite audit sering didominasi oleh manajemen senior di dalam direksi, dengan perwakilan terbatas dewan dan komite audit dari independen. Nah, yang pertama ada tetapkan tanggung jawab pengawasan, yang kedua ada tetapkan keahlian yang relevan, yang ketiga ada beroperasi secara independen, dan yang terakhir ada berikan pengawasan untuk sistem pengendalian intern. Nah, selanjutnya di sini ada prinsip lingkungan pengendalian pada kebutuhan otoritas dan tanggung jawab. Harus ada struktur organisasi untuk merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan secara berkala menilai kegiatan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan lingkungan pengendalian ini adalah untuk memberikan pertanggungjawaban dan arus informasi yang jelas di seluruh perusahaan secara keseluruhan dan semua subunitnya. Manajemen harus menetapkan dengan pengawasan dewan tentang yang pertama ada struktur, yang kedua ada jalur pelaporan, yang ketiga ada otoritas, dan yang terakhir ada tanggung jawab. Dengan
prinsip lingkungan pengendalian atau pemegang orang-orang accountable. Manajemen dan dewan direksi harus menetapkan mekanisme untuk berkomunikasi dan meminta pertanggungjawaban individu atas kinerja pengendalian internal di seluruh organisasi dan menerapkan tindakan korektif seperlunya. Manajemen dan dewan direksi harus menetapkan ukuran kinerja, insentif, dan imbalan lain yang sesuai untuk tanggung jawab di semua tingkatan entitas, mencerminkan dimensi kinerja yang sesuai dan standar perilaku serta kinerja yang diharapkan. Selanjutnya yaitu prinsip lingkungan pengendalian atau menentukan tujuan penilaian risiko yang tepat. Kinerja audit sedikit menyimpang dari kebijakan perusahaan, maka auditor internal Ketika audit sedikit menyimpang dari kebijakan perusahaan, maka auditor internal harus mengidentifikasi tambahan risiko dan mengukur potensi dampaknya agar dapat mengkomunikasikannya dengan baik atau memberi rekomendasi perbaikan kebijakan tersebut. Adapun pengelolaan risiko pengendalian internal dapat mempengaruhi yang pertama yaitu kemampuan perusahaan untuk berhasil bersaing secara efektif dalam industrinya. Yang kedua yaitu mempertahankan kekuatan keuangan dan reputasi positifnya. Dan yang ketiga yaitu mempertahankan kualitas produk, layanan, dan orang-orangnya secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu prinsip lingkungan pengendalian atau mengidentifikasi dan menganalisis resiko. Yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko. Pada dasarnya, resiko tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dikelola untuk meminimalkan potensi kerugian. Untuk mengelola resiko bisnis secara tepat, perusahaan perlu mengidentifikasikan resiko strategis, operasional, dan resiko keuangan. Yang kedua yaitu menganalisis risiko ketika melakukan assurance dan consulting auditor internal harus memanfaatkan waktu dan pengetahuan serta keterampilan sosial yang dimiliki agar hasil identifikasi risiko strategis, operasional, dan keuangan memberikan nilai tambah pada perusahaan. Selanjutnya yaitu prinsip lingkungan pengendalian atau penilaian risiko kecurangan. Kecurangan normalnya, perusahaan yang sudah mapan dan menggunakan pengalamannya akan semakin baik mengelola operasional dan bisnisnya. Proses manajemen risiko akan semakin mature dan seluruh risiko utama yang bisa mengganggu penjualan produk. Bahwa dalam tata kelola, sistem risiko dikenal adanya terminologi first, second, and third line of defense perusahaan dan terhindar dari kerugian-kerugian yang seharusnya bisa dihindari. Prinsip lingkungan pengendalian. Memilih dan mengembangkan pengendalian teknologi. Joso menggunakan istilah teknologi dalam prinsip ini dan dapat mencakup bidang-bidang seperti pembuatan robotik, instrumen pengujian farmasi, dan pengembangan produksi video elektronik yang berorientasi konsumen. Semua produk teknologi ini banyak masalah pengendalian intern benar-benar di luar jangkauan banyak auditor internal. Ada banyak jenis pengendalian TI yang terkait dengan teknis manajemen dan tata kelola, yang mencakup segala sesuatu mulai dari kebijakan TI manajemen tingkat tinggi hingga pengendalian proses untuk aplikasi tertentu dan bahkan berjalan pada perangkat genggam. Prinsip lingkungan pengendalian, kebijakan dan prosedur. Perusahaan harus mensosialisasikannya. Beberapa kebijakan dan prosedur kebijakan yang diterbitkan perusahaan harus memiliki elemen berikut. 1. Tujuan kebijakan harus ada pernyataan tingkat tinggi yang menguraikan maksud atau tujuan tingkat tinggi dari kebijakan tersebut. 2. Lokasi dan penerapan.
Harus ada definisi apakah kebijakan tersebut hanya berlaku untuk beberapa unit atau bersifat global. 3. Peran dan tanggung jawab. Deskripsi harus mencakup semua orang yang terlibat dalam kebijakan. Prinsip lingkungan pengendalian menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas. 1. Sumber informasi yang relevan dengan meningkatkan penggunaan video, suara, komunikasi melalui internet dan sumber nirkabel. Informasi internal dan eksternal juga diterima dari berbagai sumber dan dalam berbagai bentuk dan format. 2. Memproses data melalui sistem informasi COSO menggunakan frasa sistem informasi dalam arti yang agak luas, yang berarti sistem teknologi informasi dan keseluruhan proses terkait lainnya baik berbasis melalui manual dan TI untuk menangkap dan menganalisis, menyimpan dan mendistribusikan semua jenis informasi bisnis. Prinsip lingkungan pengendalian, komunikasi internal. Komunikasi informasi ini harus disampaikan kepada semua elemen di seluruh perusahaan dan termasuk 1. Pentingnya relevansi dan manfaat dari pengendalian internal yang efektif. 2. Peran dan tanggung jawab manajemen dan personel lainnya dalam melakukan proses pengendalian internal tersebut. 3. Harapan perusahaan untuk berkomunikasi segala hal penting yang berkaitan dengan pengendalian internal termasuk contoh kelemahan, kemunduran atau ketidakpatuhan. Baik, demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.